Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahdarana bihadhil halaqah lidzikra maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala mahil kufri wad dalalah sayyidina wa maulana Muhammad ar-ra'ufir rahim bil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wal itrah wa ansarihi wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para tuan guru, guru-guru agama. Yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang kita hormati Bapak Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, seluruh pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita keamanan dan kedamaian. Juga kita bersyukur kepada Allah atas taufik hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul bersama-sama untuk memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan dapat menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat menambah semangat, menambah rajin kita untuk bersalawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pula dapat menambah semangat dan keinginan kita untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran beliau. Karena itulah buah atau faidah daripada dilaksanakannya peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan namun tidak membawa faidah apa-apa kepada kita. Peringatan Maulid Nabi yang kita kerjakan tanpa menambah cinta kepada beliau, tanpa menambah rajin bersalawat kepada beliau, tanpa menambah semangat dan keinginan untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau, maka peringatan Maulid itu menjadi qalilul jadwa, sedikit manfaatnya. Jadi kita berharap, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar peringatan Maulid ini menjadi bermanfaat kepada kita, menjadi menambah berkah kepada kita. Setelah kita peringati Maulid Nabi ini, ada tambahan cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Nabi itu salah satu yang bisa mendekatkan kita dengan beliau.
Cinta kepada beliau salah satu cara untuk bisa di hari kiamat nanti bersama-sama dengan beliau. Beliau bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Para pensyarah hadis mensyarahkan, "Al-mar'u bil akhirah ma'aman ahabba fid dunya." Artinya seseorang itu nantinya di akhirat bersama orang yang dia cintai di alam dunia ini. Kalau di alam dunia ini kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nantinya kita di akhirat akan bisa bersama-sama dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, ila akhir ayat. Artinya, katakan wahai Rasul kepada umat engkau, hendaknya mereka itu bergembira, hendaknya mereka itu bersukaria dengan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat merupakan perintah Allah kepada kita agar kita bergembira, agar kita bersenang hati apabila kita mendapatkan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anugerah rahmat Allah yang terbesar bagi kita adalah lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gembiranya hati, sukacitanya hati kita dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wujud daripada pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita disuruh oleh Allah untuk bergembira setiap kali kita dapat rahmat Allah. Rahmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita, lahirnya Nabi. Jadi apabila kita ingat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kita senang, hati kita gembira, hati kita bersukacita, maka itu merupakan satu ibadah, satu ketaatan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kada tertentu pada bulan Maulid. Di bulan apapun, di hari apapun, apabila kita ingat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita bergembira, hendaknya kita senang, hendaknya kita suka atas lahirnya beliau itu. Dan ini satu ibadah, satu perbuatan taat yang nantinya akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apabila kegembiraan hati kita dengan mengingat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita iringkan kegembiraan itu dengan perbuatan. Misal, begitu kita ingat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kita senang, hati kita gembira, kita ucapkan salawat kepada Nabi.
maka ini satu tambahan lagi daripada ketaatan itu. Apabila kita ingat lahirnya Nabi SAW, hati kita gembira, hati kita senang, lalu kita bersedekah, lalu kita memberikan makanan kepada orang, lalu kita mengumpulkan anak-anak yatim misalnya, atau kita mengumpulkan sesuatu untuk disumbangkan kepada yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, maka ini merupakan tambahan daripada ketaatan selain daripada gembira dengan lahirnya junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti diceritakan dalam Sahihul Bukhari oleh Urwah ibn Zubair, Abu Lahab paman Nabi begitu disampaikan oleh Suwaibah, seorang budak milik Abu Lahab, disampaikan kabar bahwa telah lahir keponakan engkau Muhammad ibnu Abdullah, maka Abu Lahab gembira dapat kemenakan hanyar. Daripada saking gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi, Suwaibah yang mengabarkan ini dimerdekakan oleh Abu Lahab, dibebaskan. Nah, inilah ungkapan dari kegembiraan itu mesti membuahkan satu perbuatan. Kalau kita gembira lahirnya Nabi, ya sekada-kadanya kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gembira dengan lahirnya Nabi, kita cari orang, kita kumpul orang, kita beri makan mereka. Kalau kita gembira dengan lahirnya Nabi, kita ambil wudhu, baca Quran. Kalau kita gembira dengan lahirnya Nabi, kita berbuat sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti Abu Lahab pada waktu itu, begitu dia senang hatinya mendengar kabar kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang memberi kabar ini Suwaibah langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Apa yang terjadi bagi Abu Lahab? Saudara beliau yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib bermimpi. Dalam mimpinya bertemu dengan Abu Lahab. Dia bertanya, bagaimana keadaan engkau ya Abu Lahab? Abu Lahab menjawab, dalam sejahat-jahat keadaan, dalam siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun setiap hari Senin Abu Lahab mendapat satu keringanan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dapat keringanan azab Allah? Karena pernah dahulu pada hari Senin itu dia gembira menerima kabar kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan gembiranya kita dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita berkumpul bersama-sama di majelis ini, lalu kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, kita puji, kita puja beliau. Mudah-mudahan nantinya beliau akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bagaimana mungkin gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orang tidak mengenal siapa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkinkah kita gembira begitu ingat, begitu tahu ini merupakan hari kelahiran Nabi, sedangkan kita tidak kenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan gembira, tidak akan bersuka cita dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan orang-orang yang kenal, orang-orang yang mengetahui siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
makin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan pasti mencintai dan mengagumi beliau. Kenapa kita seringkali lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seringkali kita kada ingat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun di sekeliling kita banyak zuriat Nabi, di sekeliling kita banyak para habaib, tetapi kita lupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah akibat kejahilan kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulama kita banyak menyusun kitab, banyak memberikan pengarahan, banyak mengisahkan kepada kita tentang siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar kita kenal dengan beliau. Diharapkan dengan kenal itu kita bisa mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Nabi itu merupakan modal utama untuk mengikuti, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, disebutkan dalam kitab-kitab yang bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi kita itu arhamu bina min ummina wa abina. Nabiyuna arhamu bina min ummina wa abina. Nabi kita itu lebih sayang dengan kita daripada kedua orang tua kita. Kayak apa sayangnya abah lawan kita, kayak apa sayangnya mama lawan kita, lebih sayang lagi Nabi kepada kita. Dan ini dibuktikan oleh beliau. Setiap kali beliau sembahyang 5 waktu, selalu beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ghfirli ummati, ya Allah ampunilah umatku. Kelima waktunya Nabi selalu berdoa kepada Allah. Bila habis sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Allahumma ghfirli ummati, ya Allah ampuni umatku, ampuni umatku. Ini salah satu kasih sayang Nabi kepada kita, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini belum tentu didoakan, belum tentu dilakukan oleh ibu kita kepada kita, belum tentu dilakukan oleh bapak kita kepada kita. Setiap habis salat 5 waktu selalu mendoakan kepada kita. Nah, ini hanya salah satu di antara kasih sayang Nabi kepada kita. Itu di alam dunia, selama beliau masih berada di alam dunia. Sampai-sampai beliau di alam barzakh, di alam kuburnya, apabila dilapori oleh malaikat tentang amal-amal kita, bila mana beliau mendengar laporan dari malaikat bahwa umat engkau berbuat baik wahai Rasulullah, kata beliau, aku memuji kepada Allah. Apabila beliau mendapat laporan dari malaikat bahwa umat engkau ada yang minum arak, umat engkau ada yang berjudi, umat engkau ini melakukan riba, umat engkau ini melakukan zina, istaghfartullah, aku mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di alam kubur pun Nabi kita tetap memintakan ampun kepada kita. Nah, itu di alam kubur. Orang tua kita
Kita yang disuruh mintakan ampun kepada mereka di alam kubur. Kita yang disuruh mengirimi mereka di alam kubur. Kalau nabi kita ini nabi yang memintakan ampun kepada Allah agar kita semua mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya nabi tadi arhamu bina, lebih sayang dengan kita dibanding kedua orang tua kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu di alam barzakh nantinya. Nah, kemudian di alam akhirat, di antara kita yang mestinya masuk neraka, ditimbang amal kebaikan kita kalah karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Keputusan Allah masuk neraka. Diberikan syafaat oleh Nabi. Nabi mohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau masukkan ini orang ke dalam neraka. Masukkan dia ke dalam surga. Allah terima syafaat Nabi kita. Mestinya kita masuk neraka karena syafaat Nabi kita ini kita dimasukkan ke alam surga. Ini contoh lagi bagaimana sayangnya Nabi kepada kita. Sayyidina Anas bin Malik berkata, wahai Rasulullah, berilah aku syafaat nanti di akhirat. Ujar Nabi, aku beri kau syafaat di akhirat. Di mana aku cari engkau wahai Rasulullah di akhirat nanti? Ujar Nabi, cari aku di sirat, di titian. Kalau kau kada berjumpa aku di titian, cari aku di timbangan amal. Kalau di timbangan amal kada berdapat aku, cari aku di telaga. Karena aku jar Nabi kada akan lepas dari 3 tempat itu. Jadi Nabi kita di akhirat itu bulak-bulik, kadang ke sirat, melihati hambanya melalui sirat apakah selamat atau kada. Kadang-kadang Nabi ketimbangan amal, melihati apakah umatnya ini ditimbang amal, menang amal kebaikannya. Kadang-kadang Nabi ke telaga untuk memberikan umatnya yang kehausan. Dan ini semua hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, setiap sembahyang mendoakan kita diampuni Allah, di alam kuburnya mendoakan kita supaya diampuni Allah, di akhirat kaina pulang menjagai kita kehausan diberikan minuman, kita ditimbang amal, kalau amal kita banyak yang jahat akan diberi syafaat. Begitu meniti siratal mustaqim, beliau berikan lagi syafaat agar kita jangan sampai gugur di titian siratal mustaqim. Nah, kalau orang yang sedemikian rupa dengan kita, tidak ada alasan kita untuk tidak cinta kepada orang tersebut. Tidak ada alasan kita untuk tidak sayang kepada orang tersebut. Tidak ada alasan untuk tidak rindu kita bertemu kepada orang tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi yang kita peringati malam ini kelahirannya itu adalah orang yang benar-benar sayang dan ingin agar kita ini semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Harisun alaikum, Nabi kita itu ingin agar kalian ini bahagia dunia dan akhirat. Harisun alaikum, beliau sangat ingin agar kita ini semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Harisun alaikum, beliau sangat ingin agar kita ini diselamatkan daripada api neraka. Bil mu'minin raufur rahim, beliau itu dengan orang-orang yang beriman sangat pengasih, sangat penyayang. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi apabila kita
mengetahui lebih banyak lagi tentang Nabi kita, pasti hati kita akan tambah cinta kepada beliau. Kenapa kita lupa? Kenapa kita kada ingat lawan Nabi? Tadi akibat daripada kejahilan kita. Kita banyak kada tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jikalau tidak ada Nabi yang memberikan syafaat kepada kita di akhirat nantinya, kita pasti akan celaka. Kita pasti akan masuk neraka. Nah, oleh karena itu sangat wajar, sangat pantas, bahkan semestinya kita mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita wujudkan cinta itu dengan banyaknya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membalas kebaikan Nabi kepada kita hanya dengan salawat. Apapun kebaikan kita kepada Nabi kada akan bisa mengalahkan salawat kita kepada Nabi. Karena itu Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Karena Allah mengetahui bahwa salawat inilah yang hanya bisa kita berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kebaikan-kebaikan beliau, atas sayangnya beliau kepada kita ini. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi peringatan Maulid Nabi jangan dijadikan seperti sajadah. Sehebat apapun sajadah, semahal apapun sajadah, kalau kada dipakai apa gunanya? Nungkar sajadah ulahan Turki, nungkar sajadah sekian juta, tapi hanya dipajang, hanya dilipat dalam lemari, apa gunanya sajadah? Kita nukar sajadah untuk dipakai di bawah sembahyang, maka sajadah ini akan sangat bermanfaat kepada kita. Nah, Maulid Nabi ini adalah sarana kita untuk mengkaji siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi adalah sarana kita untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid ini sarana untuk belajar lagi, mendalami lagi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar selalu bertambah cinta kita kepada beliau, agar selalu bertambah cinta kita kepada beliau, sehingga begitu kita mati, maka makhluk yang paling kita cintai adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian sempurnalah keimanan kita kalau kita sudah menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling kita cintai di atas daripada mencintai makhluk-makhluk yang lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan nanti di alam surga bersama-sama dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.